Baik, kali ini saya akan membimbing laporan akhir ya. Di sini berjudul Sistem dan Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Emas di Pegadaian. Ini judulnya hampir sama dengan kayak membuat laporan PKL. Bukan laporan penelitian, tapi tak apa-apalah kalau ini pun hanya bisanya seperti ini. Ini kita lihat ya. Pertama itu pedomannya. Di bagian awal itu ada lembar sampul depan, baru sesudah itu. Nah, ini ada panduan. Judul laporan akhir itu maksimal 15 kata. Kita buka dulu. Tadi judulnya ini. Ya, ini nggak sampai lah 15 ini ya judulnya, nggak apa-apa. Nah, setelah dia lembar sampul ada lembar judul. Tulisinya tulisan mirip dengan lembar sampul. Nah, selanjutnya adalah ini ada yang di sini ya. Maksud laporan akhir berisi kalimat. Jadi di sini di lembar nih. Nah, di lembar judul ya. Di lembar judul itu ada di sini maksud laporan akhir berisi kalimat jadi disebutkan guna melengkapi mencapai derajat ahli madya politeknik, ada di lembar judul. Baru yang ketiga itu adalah lembar orisinalitas, 4 pengesahan, 5 persembahan, ya, ke-6 abstrak. Ini sebetulnya persembahan ini ya kita ikuti saja, kita buat-buat saja. Baru ke-7 kata pengantar, ke-8 daftar isi, ke-9 daftar tabel, ke-10 daftar gambar, baru 11 itu arti lambang dan singkatan, ke-12 daftar lampiran. Nah, kita cek dulu. Jadi ada 12 halaman sebelum bab 1. Ini kayaknya sebelum ke pengesahan ada lembar perset apa ya. Ya udah betul lah ini, tapi sebetulnya ada lagi yang nanti kalian buat. Lembar persetujuan namanya untuk karena ini D3 bukan D4, dia tidak ada seminar proposal, ini langsung. Ya udah lembar pengesahan. Ini daftar isinya, tergambar. Ini masih ada ya, lampiran belum ada. Nah, kita baca dulu apalah yang dibuatnya. PT Pegadaian Persero merupakan BUMN bidang jasa penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Nah, ini merupakan ya apa yang disebut dengan di karya ilmiah itu definisi atau apa namanya ya, terjemahan atau kutipan. Ini harus kamu sebutkan sumbernya. Dari mana sumbernya? Contohnya sumbernya berasal dari ADI, atau kalau ini kan berarti sumbernya dari PT Pegadaian itu sendiri. 2023. Ya, tidak boleh kita memberi definisi karena kita bukanlah pakar, ya, bukan ahli. Nah, sebagai suatu badan usaha dituntut dalam industri gadai. Nah, dengan adanya ini juga, jadi kita buat ini
laporan akhir ini adalah termasuk karya ilmiah. Dalam karya ilmiah itu kita menulis bahasa, ya, menggunakan bahasa baku atau sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, bukan bahasa yang sehari-hari atau bahasa populer. Sama seperti yang kamu buat ini adalah contoh, ya. Ini kata dengan, ini bukanlah sebuah subjek kalimat. Menurut aturan bahasa Indonesia, sesudah kita menggunakan titik, itu yang kita lanjutkan adalah yang disebut subjek, ditambah predikat, ditambah objek, atau apapun itu, atau keterangan lainnya. Jadi kalau yang seperti kamu buat ini salah. Ya, kenapa salah? Dengan adanya, harusnya ini merupakan lanjutan dari kalimat ini. Kita baca. PT Pegadaian memiliki slogan mengatasi masalah tanpa masalah, koma, baru ini huruf kecil, dengan adanya. Begitulah bahasa Indonesia yang baik, ya. Jadi jangan kita singkat-singkat, kita potong-potong dari bahasa Indonesia yang salah. Saat ini perkembangan dalam pinjaman, kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi, produk pada lembaga keuangan adalah salah satunya. Nah, ini pun coba kau lihat dulu, ya. Ini nggak nyambung antar kalimatnya. Ini kalimat awal dari paragraf. Pegadaian tidak hanya kredit gadai, tetapi jasa keuangan lainnya, jasa finansial lainnya. Nah, tiba-tiba muncul di sini kamu buat produk pada lembaga keuangan. Pertanyaan saya, siapa produk lembaga keuangan ini? Kita tahu, ya, yang namanya lembaga keuangan itu banyak, ya, bukan kan Pegadaian salah satunya. Nah, produk pada lembaga ini kamu ganti, ini tidak nyambung. Siapa produk lembaga keuangan ini? Karena ada di atas ini cerita jasa yang diberikan Pegadaian, tapi tiba-tiba produk lembaga keuangan, ya. Nah, nah ini lagi, produk lembaga keuangan adalah tabungan titik, akan tetapi, koma. Nah, ini kan agak aneh, ya. Nah, jangan kita gunakan seperti ini dulu, perjelas siapa produk lembaga keuangan ini. Nah, ya, bikin dulu, atau karena nggak nyambung ke atas ini ke atas ini mengenai apa jasa-jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian. Nah, Pegadaian bukan berbentuk uang, ya. Nah, ini emas. Oke, kita lanjut lagi. PT Pegadaian adalah salah satu PT Pegadaian ada tabungan emas. Tabungan emas. Nah, ini juga definisi, ya. Jadi kalau ini definisi, sebutkan sumbernya. Nah, apakah sumber ini dari PT Pegadaian itu sendiri atau kamu buat sendiri? Tidak boleh, ya. Harus kita kutip para ahli atau perusahaan itu sendiri. Emas batangan. Nah, ini juga, ya. Coba kamu perhatikan kalimat ini. Emas batangan
menjadi salah satu alat investasi jangka panjang yang dapat dipilih selain properti atau saham. Titik. Kemudahan dalam mendapat. Nah, inilah yang namanya kesalahan dalam memutuskan kalimat. Ini sebetulnya ini masih bukan titik ini ya. Harusnya ini koma. Baru salah satu kemudahan. Nah, jangan kita titikkan di sini, ini aneh jadi bunyi kalimatnya. Nah, ini juga ini kan salah satunya. Nah, menabung emas. Nah, ini juga kamu putuskan kalimat itu di sini. Tiba-tiba kamu bikin huruf besar dengan. Padahal kalau saya lihat ini sebetulnya koma disambung lagi kalimatnya. Nah, inilah anehnya ya. Nah, ini lagi. Apa ini kata pasalnya? Ini tidak ada dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau pasal kita ceritakan ya menurut bahasa Indonesia itu mengenai hukum, mengenai undang-undang, mengenai aturan. Nah, apa maksudnya pasal di sini? Ini bahasa sehari-hari yang kamu buat, perbaikin itu. Nah, nasabah ingin membuka outlet bisa juga melalui aplikasi Shopee. Nah, ini juga kenapa harus kata penghubung? Dengan ini kan termasuk kata penghubung. Kata penghubung bukan untuk subjek dalam kalimat resmi. Ya, ini kan sebetulnya kau bikin saja ini koma. Ini kan menghubungkan antar kalimat. Ya, ini memang betul dalam bahasa informal atau bahasa yang setengah formal lah kita katakan. Tetapi kalau kita membuat karya ilmiah itu tidak pas. Nah, ini kalau saya lihat sistem dan prosedurnya, jadi judulnya ini sistem dan prosedur. Ini seperti menulis laporan PKL ya judulmu ini. Hanya bercerita saja. Nah, udahlah tak masalah. Rumusan masalah. Oke. Batasan masalah. Nah, ini juga salah. Hanya membahas sistem prosedur di PT Pegadaian cabang pembantu. Tidak, kalau menurut saya. Kalau kau cerita sistem dan prosedur itu pasti ya pasti sama di seluruh pegadaian yang ada di Indonesia. Nggak mungkin hanya ada di cabang pembantu Pancur Batu saja. Namanya ini BUMN perusahaan. Tak mungkin beda-beda semua. Pasti sama yang kau ceritakan. Mau di Pegadaian di Papua ya, karena dia udah pasti sistem prosedurnya satu perusahaan itu sama semua. Nah, saran saya ya nggak apa-apa kamu tulis di situ ya. Tapi sebetulnya ini tulisan menurut saya sia-sia karena samanya semua itu di seluruh Indonesia, di apapun di Papua, di Sulawesi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi ini salah, tidak boleh kamu bikin cabang pembantu karena tak mungkin hanya di situ saja. Nah, bagaimana manfaat bagi penulis? Oke. Sistematika. Iya. Oke. Jadi perbaiki bab 1. Lalu kirim bersama bab 2. Demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.